para pemodal, para pengepul, para penadah ini hentikanlah kegiatan aktivitas kalian. Karena kalian jangan membodohi, jangan kalian memberikan janji-janji, iming-iming. Berhenti. Mana masnya? Keluarkan masnya. Woi, berapa kilo ini, woi? 7 kilo, woi, 7 kilo. Mantap. Keluar. Kerusakan alam yang parah terlihat di sepanjang lokasi penambangan emas ilegal atau sering disebut dengan peti. Penambangan yang dulunya bersifat tradisional berubah menjadi penambangan dengan menggunakan alat-alat berat. Dan inilah yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan. Ada pemodal, ada penadah, orang-orang yang memanfaatkan situasi ekonomi masyarakat ini dengan melihat unsur bisnis keuntungan daripada kegiatan ilegal penambangan ini, sehingga memanfaatkanlah ya, kondisi situasi masyarakat yang terkendala terhimpit masalah ekonomi, sehingga mereka diajak untuk melakukan kegiatan penambangan yang mana masyarakat ini sebenarnya mereka diberikan janji-janji atau angin surga ya, dengan memberikan iming-iming hasil yang besar ya, dan karena terpaksa masalah ekonomi, masalah perut, akhirnya mereka melakukan kegiatan, padahal kegiatan mereka lakukan itu salah atau kegiatan ilegal yang melanggar hukum. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Malam ini kita akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pemodal emas dari hasil peti, yang mana kita mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya akan ada pemodal yang akan bawa hasil emas hasil peti dari Desa Kuamang Kuning menuju Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan pemantauan sinyal ponsel terakhir yang digunakan para pelaku, bahwasanya para pemodal dan pemasok emas hasil tambang ilegal ini masih berada di kawasan Muarobungo, Jambi. Pelaku akan berangkat dari Desa Kuamang Kuning menuju Provinsi Sumatera Barat. Tim cyber yang dikomandoi Ibda Rimhot Nainggolan memetakan pergerakan para pelaku. Sebelum pelaku sampai ke Sumatera Barat, maka di Kabupaten Muarobungo, Jambi, kita melakukan pencegatan, tepatnya di Desa Sungai Buluh. Nah, kita melakukan pencegatan di Desa Sungai Buluh karena di Desa Sungai Buluh pemukiman masyarakat kurang dan posisi jalan juga sepi. Dan penerangan di sana juga lampu jalan ada. Baik, sebelum kita melaksanakan tugas, ada baiknya kita konsolidasi di lapangan. Ayo, rekan-rekan. Selamat malam rekan-rekan. Malam. Luar biasa. Baik, malam ini kita akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pemodal tanpa izin yang akan dibawa dari Desa Kuamang Kuning menuju Provinsi Sumatera Barat. Alangkah baiknya kita melakukan pengecekan perlengkapan seperti senjata api terlebih dahulu.
balik kanan, gerak. Dia di depan. Pelaku sudah termonitor sesuai dengan informasi dari anggota di lapangan, dan sebentar lagi kita akan melakukan penyegatan dan penangkapan diperkirakan di desa Sungai Buluh. Ya, Pak Rahmat, gimana? Untuk target sudah termonitor. Target menggunakan mobil Terios warna silver dengan nopol B2219 KUD. Saat ini kami sedang mengikuti di belakang target, Komandan. Lanjut, Komandan. Baik, Pak Rahmat, tetap dipantau, diikuti terus sampai di titik yang sudah kita tentukan nanti, baru kita melakukan pencegatan. Hati-hati dalam mengikuti target. Di mulut tambang, di tengah-tengah kampung masyarakat, kami tidak jadikan masyarakat itu sebagai target kami, tapi kami jadikan pemodal, penampung, ya. Ini yang sebagai target kami. Makanya kami tangkap di hilir, ya. Ketika proses mulai terjadi transaksi setelah pemurnian, kemudian dibentuklah emas itu, kemudian pada saat terjadi proses perdagangannya, penjualannya, di situ yang kami tangkap. Sehingga kami pastikan yang kami dapat tersangkanya yaitu orang-orang yang punya peran penting atau aktornya. Mereka inilah sebagai penadah, pengepul, dan penjual. Nah, itulah kami rencanakan, kemudian kita mulai susun strategi apa, kemudian kita lakukan penindakan. Berselang waktu berjalan, pimpinan unit dari Cyber Polda Jambi kembali mendapatkan kabar dari anggotanya yang berada di lapangan. Pak Rahmat, untuk target pelaku sudah termonitor. Sebentar lagi kita akan melakukan penyergapan agar tetap waspada. Siapa tahu pelaku melakukan perlawanan. Benar saja, sebuah mobil berwarna perak terlihat melintas di dekat persimpangan Sungai Buluh, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Mobil Terios bernomor polisi B2219 KOD sudah berada di depan mobil polisi. Anggota pun menunggu instruksi dari pimpinan untuk melakukan penyergapan. Berhenti. Rekam. Buka, oi. Buka lampu. Mana masnya? Cepat keluarin. Keluarkan masnya. Masnya mana? Masnya keluarin. Masnya keluarin. Masnya mana masnya? Oi. Mana masnya? Mana masnya? Masnya mana? Ambil. Kau. Berapa ini? Tengok. Mana lagi? Mana lagi? Mana? Mana? Itu. Mana? Mana di masnya? Masnya mana? Masnya mana? Ini. Nah, ini bawa. Mana? Diam. Di bawah. Berapa kilo ini? Woi, tengok nih. Kilo. Woi. Woi, berapa kilo ini? Woi. 3 kilo. Woi, 3 kilo. Mantap. Borgol. Nih, borgol. HP sopir. Kemudian kita kembangkan, kita cari, kita telusuri di mana tempat mereka mengepul emas-emas ini, kemudian mereka olah dan mereka murnikan, mereka bentuk.
para pemodal, para pengepul, para penadah ini, hentikanlah kegiatan aktivitas kalian. Karena kalian jangan membodohi, jangan kalian memberikan janji-janji, iming-iming. Berhenti. Mana masnya? Cepat keluarin. Keluarkan masnya. Woi, berapa kilo ini, woi? 7 kilo, 7 kilo. Mantap. Keluar. Jaringan transaksi emas ilegal ini sungguhlah lihai. Siapapun yang melakukan transaksi di dalamnya tak mampu mengetahui siapa calon pembeli dan penjualnya, alias transaksi terputus. Emasnya mau dibawa kemana nih? Bawa Padang, Pak. Bawa ke Padang? Iya, Pak. Sudah berapa kali bawa ke Padang? Baru ini lah, Pak. Emasnya punyamu sendiri atau ada orang lain? Nyawa, Pak. Nyawa sini. Kedua pelaku ini berdalih emas yang dibawanya hanya miliknya semata dan tidak ada keterlibatan pelaku lain di dalamnya. Nggak mungkin ini emasmu cuma punyamu sendiri, pasti ada punya orang lain. Ada punya orang, Pak. Nggak semua punya Pak. Punya siapa, Pak? Pak Haji, Pak. Pak Haji siapa? Haji Nasrul. Punya toko emas juga? Lagi, Pak, punya toko ya. Nama tokonya apa? Namun beberapa saat kemudian pelaku bernama Indra ini mengakui emas seberat 3,6 kg dan uang senilai 56 juta rupiah yang ditemukan polisi merupakan pesanan dari seorang Pak Haji. Nanti kamu tunjukkan lokasinya ya. Rumah Pak Haji Nasrul sama toko emasnya ya. Iya, Pak. Oh, panas dulu, benar. Pak, ini dari itu. Dan pelakunya juga kami menemukan Haji Indra. Dengan bawa bagian dari Pak Indra. Emas itu sebagiannya dari Bapak. Di bawah sini. Berapa, Pak? Yang dititip ke Indra, Pak? Berapa, Pak, yang dititip ke Indra? Berapa? 2 kilo atau berapa tadi? Polisi juga menggeledah kediaman rumah Nasrul yang juga pemilik 2 toko emas ini. Namun sayang, tidak ditemukan emas mentah hasil tambang liar. Polisi hanya mendapati berkas transaksi emas serta sejumlah buku tabungan. Kemudian kita kembangkan, kita cari, kita telusuri di mana tempat mereka mengumpulkan, ya, di mana tempat mereka mengepul emas-emas ini, kemudian mereka olah dan mereka murnikan, mereka bentuk. Nah, kemudian kita datangilah tempat-tempat yang sudah kita peroleh informasi tersebut. Pengembangan terus berlanjut dengan seorang tersangka lainnya yang dipercaya untuk menjalankan usaha emas di toko milik Haji Nasrul di daerah Bungo, Jambi. Kami menghimbau kepada masyarakat jangan mudah terpengaruh, jangan mudah tergoda oleh rayuan iming-iming dari para pelaku, pemodal, dan penampung ini. Mereka hanya memberikan janji-janji angin-angin surga. Apa yang didapat oleh saudara-saudara kami masyarakat penambang di kampung ini tidak seberapa
dari nilai, dari hasil keuntungan yang para pemodal dan para penampung ini peroleh. Di kursi bang. Tak masak di mana? Oh ini. Bawa. Iya. Ini apa namanya, Pak? Pijar. Ya, para pemodal, para pengepul, para penadah ini hentikanlah kegiatan aktivitas kalian. Karena kalian jangan membodohi, jangan kalian memberikan janji-janji, iming-iming. Berhenti. Mana masnya? Cepat keluarin. Keluarkan masnya. Woi, berapa kilo ini, woi? 7 kilo, woi, 7 kilo. Mantap. Ya. Keluar. Tidak menyia-nyiakan waktu, semua pasukan cyber dari Polda Jambi bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Tanpa aba-aba, anggota langsung bergerak ke toko emas milik Haji Nasrul yang dikelola oleh seorang keponakannya. Ini tokomu? Iya. Ya udah masuk ya. Ada kunci dalamnya, ada kunci, Pak. Sejumlah anggota pun merangsek masuk ke dalam toko. Tempat masaknya udah mungkin di sini. Masaknya di mana? Kita ke dalam. Tunggu, Pak. Darmawan Fauzi, salah satu keponakan dari Haji Nasrul, tidak dapat berkelit keterlibatannya dalam transaksi emas hasil tambang ilegal yang didapatinya dari sejumlah penambang di Kuamangkuning, Kecamatan Pelapat Ilir, Kabupaten Bungo Jambi. Untuk lebur ini bisa ya. Ini untuk apa nih Pak yang buat ini? Untuk lebur. Ini apa namanya Pak? Untuk ngambil emas nanti kasih boleh dibakar. Ini pendinginannya nih. Pendinginannya. Ini apa? Hasilnya. Bok untuk bok pembakaran ya. Ini apa namanya? Pompa, kompresor ya. Ini yang pompa kaki. Untuk kompresor juga. Ini keluar api tak di sini? Iya. Untuk melebur tadi ya. Saya masak ya, udahlah. Sudah semua masak. Jadi emas yang 2 kilo tadi dileburnya di sini. Iya. Yang dibawa oleh Pak Indra tadi. Iya. Dileburnya di sini. Iya. Dengan menggunakan mesin ini. Iya. Itu emasnya dari mana saja, Pak? Barang jadi sebagian. Barang jadi nanti diolah lagi di sini. Dilebur ya. Dibuat apa-apa. Kita geledah ya bangunan tersebut dan kita menemukan ada 2 orang lagi yang kita amankan dengan beberapa perlengkapan peralatan yang digunakan untuk memasak, memurnikan emas berikut campuran bahan-bahan kimia yang digunakan untuk mengolah memurnikan emas tersebut. Akhirnya keempat pelaku beserta barang bukti kita amankan dan kita bawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses penyidikan lanjut. Usai menangkap penadah dan juga pemodal tambang emas ini, polisi segera membawa para pelaku ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap kegiatan penambangan ilegal ini, kita menerapkan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Karena pelakunya ada yang turut membantu, kita kenakan juga dengan kita juntokan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk pasal sanksi hukuman pasal pokoknya itu Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 itu penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar. Pada para pelaku aktor utama, ya para pemodal, para pengepul, para penadah ini, hentikanlah ya kegiatan aktivitas kalian. Karena kalian jangan membodohi, jangan kalian memberikan janji-janji, iming-iming masyarakat jadi korban. Kalian memperoleh untung yang banyak, memanfaatkan masyarakat berhadapan dengan aparat hukum. Kami minta, kami mohon, dan kami himbau pada para pemodal, penadah, para aktor-aktor ini supaya berhenti. Buka, buka lampu. Mana masnya? Cepat keluarin. Keluarkan masnya. Masnya mana? Masnya keluarin. Masnya keluarin. Masnya mana masnya? Woi. Mana masnya? Mana masnya? Masnya mana? Ambil. Kau. Berapa ini? Tengok. Mana lagi? Dianus. Mana lagi? Mana? Mana? Itu. Mana? Mana di mas? Masnya mana? Masnya mana? Ini. Nah, ini bawa. Mana?